Halo teman-teman semua yang udah join malam ini. Halo. Suara aku jelas gak guys? Karena biasanya suara aku kan suka bermasalah ya. So excited. Iya bener banget excited. Gimana teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, teman-teman yang muslim, gimana tarawihnya malam ini? Maaf ya agak telat karena tadi tarawih dulu. Hai. Nah, seperti yang sudah di-post ya, malam ini tuh salah satu tema yang sangat menarik karena ini juga banyak banget yang masuk ke DM aku tentang pertanyaan studi kasus. Nah, malam ini bakal dikupas tuntas sama Kak Lutfia alias Lulu. Jadi malam ini aku bakal live bareng Lulu selaku konten kreatornya Arah Pemuda. Jadi teman-teman yang lihat yang suka ngepost nih di Arah Pemuda itu ini nih Kak Lulu ini. Nah kita cek dulu ya, dia udah join belum ya? Bentar aku bacain dulu nih. Terawihnya lancar, alhamdulillah. Wah ternyata rame juga ya, aku kira sepi karena udah selesai ya terawihnya. Oke, kita cek nih Lulu, mana nih Lulu nih. Wah, ada 400 orang. Ramai banget. Oh, salah. Lulu, nama Instagramnya bukan Lulu. Lu, Salah. Aduh, join malu boleh lu. ketahuan. Malu banget. Hai Lu. Halo. Gimana nih kabarnya nih? Kita sapa-sapa dulu dong teman-teman. Ini rame banget loh Iya, malam ini 450 kaget rame orang. banget. Wow. Ada apa ini? Tumben. Kaget. Soalnya nih soalnya nih tentang studi kasus nih banyak banget lu yang masuk. Iya, banyak banget. Pasti banyak juga kan yang banyak yang Pertanyaan-pertanyaannya. DM. Santai aja. Nggak apa-apa sih, Kak. Tetap aku kamu Boleh. kan? Boleh. Oke. Aku kamu, aduh nggak biasa banget lagi sama Lulu. Aduh. Oke. Ini langsung mau ke pertanyaannya atau gimana nih Lu? Kenalan dulu kali ya. Takut pada Boleh. lupa. Terus kayak akhir-akhir ini kan banyak banget nih teman-teman yang baru tahu API. Banyak banget yang baru follow gitu. Oh iya betul betul Nah, betul. nah. Oke, aku kenalan dulu kali ya. Halo teman-teman, selamat malam dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Dimana kapanpun rentang waktunya, mulai dari WIB, Wita, sampai WIT gitu. Kenalin, aku Lulu di Arah Pemuda sebagai konten kreator dan beberapa kali kebetulan juga menjadi fasilitator untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Tuh ya guys, jadi Lulu nih yang suka ngupload di Arah Pemuda di Betul sosmed sekali. Mas. Betul. Nah, lu ngomongin soal studi kasus nih, lu. Pertanyaan nih masuk nih kan, banyak nih. Ke DM aku juga banyak masuk tentang studi kasus. Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya apa sih lu yang dimaksud dengan studi kasus tuh sebenarnya? Mungkin teman-teman ada juga kan yang belum tahu. DM-nya udah masuk dari pendaftaran awal-awal ya, udah nanya studi kasus. Betul, Banyak betul. banget gitu. Dan itu nggak cuma sama Kak Bilkis, pasti teman-teman juga nanya ya sama admin di DM, karena aku juga denger nih, curi denger admin DM-nya juga bilang, udah mulai pada nanyain studi kasus, udah pada nanyain wawancara gitu. Nah, kalau misalkan kalian cek buku panduan secara teliti dan seksama, kalian pasti udah tahu nih kalau misalkan untuk menjadi delegasi atau pendaftar yang lolos fully funded itu harus melewati 3 tahap seleksi gitu. Nah, tahap pertama kan ada
seleksi berkas tuh atau seleksi dokumen. Nah, itu yang paling pertama kali tuh Google Form yang kalian isi, yang udah kalian isi kalau misalkan kalian udah daftar. Nah, itu adalah seleksi tahap berkas. Nah, setelah seleksi tahap berkas, kalau misalkan kalian dinyatakan lolos, kalian akan diberikan seleksi studi kasus gitu. Nah, kalau misalkan di seleksi berkas itu kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada misalkan kayak program apa yang mau kamu ajuin, terus kayak motivasi, terus misalkan kayak ceritakan diri kamu, mungkin ada pertanyaan kayak gitu ya. Nah, kalau di studi kasus ini lebih step up lagi pertanyaannya, akan seputar case-case atau misalkan kondisi-kondisi yang seringkali terjadi di lokasi pengabdian gitu. Entah kamu sebagai delegasi ataupun kamu sebagai mm, wisatawan gitu. Nah, kalau misalkan studi kasus ini sebenarnya yang dicari atau mungkin yang jadi poinnya adalah kita mau tahu nih kualitas berlogikanya teman-teman seperti apa. Kemudian mindset teman-teman untuk pengabdian itu sendiri tuh kayak gimana? Apa sih yang teman-teman bayangkan terkait pengabdian, terkait program kerja, kemudian terkait sikap seorang pemuda di tengah masyarakat yang bisa dibilang baru pertama kali kalian ke situ atau mungkin kalian belum terlalu kenal sama lingkungannya. Nah, sikap kalian akan seperti apa? Kemudian um, mindset yang kalian bawa ke sana itu bagaimana? Terus nanti kalau misalkan kalian mengisi, di situ juga kami mau tahu nih ilmu apa sih yang teman-teman punya. Karena kan kalau misalkan teman-teman mengisi atau melihat gitu ya, melaksanakan selfie studi kasus, nanti yang dinilai adalah apakah teman-teman bisa menyampaikan ilmu yang teman-teman punya. Tapi bukan secara detail yang gimana gitu, yang konkret, yang terlalu akademisi. Lebih ke ilmu-ilmu praktis gitu. Kemudian dicek juga nih, kita bakal ngeliat juga kemampuan linguistiknya teman-teman gitu. Nah, itu sih sedikit highlight untuk studi kasus. Oke, gitu ya teman-teman, udah dijelasin sama Lulu tentang apa itu studi kasus, dan mungkin teman-teman juga mau tahu nih Lu, tujuannya sebenarnya apa sih Lu? Tujuan sendiri untuk studi Nah, kasus ini? tujuan studi kasus ini kita biar tahu nih pemuda-pemuda yang memang punya potensi, terus misalkan dia pun punya bakat, punya base karakternya yang emang oke untuk kita ajak, untuk kita undang ke kegiatan bersama Arah Pemuda kayak gitu. Karena kan tidak mungkin Arah Pemuda membawa delegasi atau misalkan pemuda Indonesia yang bisa dibilang kalau misalkan ikut kegiatan kurang matang untuk memahami konsep dari pemberdayaan masyarakat ini sendiri. Walaupun kami juga senang banget kalau misalkan ada teman-teman yang baru nih pertama kali ikut pengabdian. Tapi kan nggak mungkin ya baru pertama kali ikut itu benar-benar nol tanpa tahu apapun gitu. Teman-teman wajib banget nih cari tahu Arah Pemuda seperti apa, kegiatannya kayak gimana, terus nonton live-nya Arah Pemuda yang udah banyak banget di situ isinya macem-macem kayak gitu. Oke. Nah, studi kasus ini kan berarti salah satu sistem untuk ini ya Lu, untuk Mm-mm. penilaian gitu. Kenapa ya Arah Pemuda memilih studi kasus untuk jadi salah satu Hmm. penilaiannya? Kenapa Nah, harus studi kasus? karena di studi kasus ini kan kita nyampein kayak misalkan Kak Bilkis, aku, atau misalkan teman-teman fasilitator Arah Pemuda, tim Arah Pemuda kan pernah terjun ke lapangan langsung gitu. Dan pasti setiap lokasi itu punya dinamikanya sendiri ya, punya plus minusnya sendiri kayak gitu. Nah, dan kadang hal-hal tersebut, kondisi tersebut itu seringkali terulang di tempat yang berbeda kayak gitu. Walaupun akan ada sedikit perbedaannya, akan ada sedikit detail-detail yang ditambahkan dari setiap lokasi baru, tapi secara umum gitu, secara base akan ada masalah-masalah yang atau mungkin kondisi-kondisi yang sering banget dialami oleh para delegasi atau misalkan volunteer di tempat baru. Nah, itu kami pengen tahu nih bagaimana cara teman-teman bisa handle
kondisi tersebut, kemudian balik lagi bagaimana teman-teman mindsetnya terhadap kondisi tersebut, kemudian bagaimana teman-teman memposisikan diri nih kayak gitu terhadap kondisi-kondisi tersebut. Gitu sih, kayak kami memang benar-benar cari pemuda yang mumpuni gitu. Jadi kan nggak mungkin kami bawa pemuda yang dari awalnya aja sudah tagline-nya pemberdayaan masyarakat gitu. Yang namanya mau memberdayakan pasti minimal punya sesuatu yang mau diberikan kayak gitu. Kita nggak boleh dari nol banget gitu. Tapi jangan pernah berpikir kalau misalkan teman-teman itu nggak punya pengalaman, kalaupun nggak pernah ikut pengabdian kayak gitu ya Kak. Kayak banyak banget nggak sih Kak Bilkis yang kayak DM terus bilang Kak aku nggak punya pengalaman gitu, tapi boleh ikut nggak? Oh, kayak banyak banget nggak sih kalau misalkan cek DM terus kayak di komen terus di TikTok gitu. Kalau dari yang aku lihat gitu dan menurutku sendiri, kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman nggak punya pengalaman, mungkin pengalaman di bidang volunteer dan pemberdayaan dengan konsep yang seperti ini teman-teman memang belum punya. Tapi kalau misalkan pengalaman yang lain, kan kalian pasti punya. Mungkin pernah punya pengalaman mengorganisir sesuatu, jadi ketua kelompok kah, jadi misalkan jadi uh, admin di mana, atau misalkan pernah ikut kegiatan apa dan teman-teman yang arranging kegiatannya, atau mungkin pernah jadi anggota kegiatan apa, kemudian teman-teman banyak belajar tuh di situ. Nah, itu kan juga sebuah pengalaman. Jangan pernah merasa teman-teman itu nggak punya pengalaman, gitu. Setiap orang pasti punya bekal yang bisa dibilang pengalaman. Tuh. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ada background di volunteer dan mau coba, boleh banget. Jangan pesimis duluan ya. Tidak boleh pesimis. Gitu. Oke, betul. Oke, berarti itu ya lu alasan kenapa studi kasus yang dipilih untuk mencari para volunteer untuk ke Sumba. Nah, lu lanjut nih pertanyaannya. Kalau untuk studi kasus sendiri, apa aja sih yang dinilai? Ini juga nih banyak banget nih teman-teman yang nanya. Penilaian gitu. Sering banget ditanya. Kak, penilaiannya apa? Kenapa studi kasus itu nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kalau misalkan aku jawab ini, oke gak ya? Gitu. Kalau misalkan aku kayak gini, oke gak ya? Kayak gitu. Dan setelah di lapangan pun, kalau misalkan aku ketemu nih sama delegasi yang sudah terpilih dan berkesempatan untuk terjun ke lapangan langsung gitu, ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat bareng Arah Pemuda, mereka pun pasti nanya, Kak, waktu kemarin tuh soal studi kasusnya kayak gini loh. Menurut Kakak kalau misalkan kemarin aku jawab gini-gini tuh, kenapa ya kayak gitu? Oke nggak sih kalau misalkan dari tim Arah Pemuda tuh nilainya apa sih gitu? Nah, kalau misalkan dari pandangan aku sendiri, yang pertama harus kita tahu adalah seleksi studi kasus itu secara tertulis ya. Kalau misalkan kalian dari situ aja udah ngeliat di gambarannya, oh secara tertulis, berarti skill ya, atau misalkan minimal base skill yang harus bisa kalian kelola, yang harus bisa kalian kembangkan adalah di linguistiknya gitu. Sebenarnya nggak perlu perbendaharaan kata yang tinggi, yang misalkan akademisi, yang kayak kita udah S1, kita harus mencerminkan kita adalah sarjana, kita adalah bachelor. Terus misalkan, aku adalah manajer di sebuah perusahaan, aku adalah karyawan, aku harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau misalkan kayak bahasa baku untuk bisa meyakinkan tim Arah Pemuda. No, gitu. Sebenarnya yang dinilai bukan dari situnya. Yang dinilai adalah kekayaan perbendaharaan kata kalian bisa sejauh mana digunakan, seefektif mana bahasa atau misalkan kata yang kalian gunakan. Sesederhana mungkin, tapi yang bisa kita maknai itu bulat, banyak gitu loh. Dan rasanya kalau misalkan kita ngebaca kalimat itu, kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Ini maknanya apa sih? Yang dia maksud apa sih dari kalimat ini? Kayak gitu. Kalau misalkan kalian dari pertama udah ngeliat studi kasus adalah seleksi yang dilakukan secara tertulis aja, harusnya kalian sudah tahu gitu. Kalau misalkan yang dinilai adalah penggunaan kata, kemudian
perbendaharaan katanya, sama yang paling penting adalah bagaimana cara teman-teman menyampaikan apa yang teman-teman pikirkan terhadap solusi atau kondisi atau permasalahan yang dilontarkan melalui pertanyaan. Kayak gitu. Kejelasan gambaran logika setiap orang dalam melihat suatu pertanyaan itu kan beda-beda ya. Nah, itu nanti akan diinterpretasikan lagi nih. Gimana cara kalian menjawabnya? Apakah kalian bisa menjawab hal tersebut secara gamblang, secara singkat, secara langsung ke intinya. Terus, apakah kalian bisa menjawab hal tersebut pas ke intinya, tapi ada faktor-faktor lain pendukung sehingga yang membaca pun bisa ngerasa, oh iya ya, benar ada afirmasi gitu, ada afirmasi dari kalimat yang teman-teman cantumkan di situ. Oh benar ya, kalau misalkan kayak gini tuh emang logikanya kayak gini kan dia udah nyantuminnya kayak gini gitu. Itu yang dilihat. Kemudian em, dari penyusunan katanya, apakah teman-teman bisa menyusun kata tersebut secara baik, secara efektif gitu, nggak bertele-tele, kalimatnya tuh nggak kayak udah bahas A di atas, kemudian di bawah diulang lagi. Terus lama-lama pas dilihat tulisannya udah jadi satu paragraf tuh, udah satu paragraf ternyata yang diulang itu lagi gitu, dan ternyata cuma muter-muter di satu hal yang sama dan akhirnya nggak dapet kesimpulan atau solusi yang bisa kita underline, yang bisa kita lihat kalau misalkan oh ternyata yang kamu pikirkan itu ini loh gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan dari tulisan kita bisa banget loh membaca karakter orang gitu. Pernah nggak sih kalau misalkan kita chatan sama orang em, atau misalkan kita ngebaca tugas, kita ngebaca buku, kita kan pasti bisa lihat karakter seseorang dari tulisannya. Nah itu tim API itu juga melihat nih apakah teman-teman punya manner yang bagus gitu. Apakah teman-teman tipe yang low profile? Apakah teman-teman tipe yang ambisius? Apakah teman-teman orang yang um, kolot gitu? Apakah teman-teman orang yang males baca? Itu bisa banget loh dilihat dari apa yang teman-teman cantumkan di jawaban gitu. Dan yang terakhir yang mau aku underline adalah problem solving. Nah, di dalam problem solving sendiri itu kan ada pemetaan masalah ya. Di situ teman-teman bisa tahu tuh dari pertanyaan, silahkan teman-teman petakan. Sebenarnya yang mau dicari solusinya tuh apa sih? Sebenarnya kondisi yang terjadi atau kondisi yang dijabarkan dalam pertanyaan itu tuh apa gitu, subjeknya kayak gimana. Itu kita mau lihat apakah teman-teman peka dengan hal-hal tersebut gitu. Oh iya, sama aku mau nambahin, terakhir itu yang dinilai adalah pengalaman sama pengetahuan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menjawab soal, kemudian mencantumkan nih, karena berdasarkan pengalaman saya, atau mungkin kayak karena berdasarkan hari ini, kayak gitu, itu boleh silahkan. Kalaupun enggak juga silahkan gitu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman tidak mencantumkan, itu memang adalah suatu hal yang lumrah dan mudah dipahami semua orang, mudah diketahui semua orang. Cuma kadangkala ada um, statement-statement yang kita perlukan um, apa ya? Bukan rujukannya sih, lebih ke alasannya. Kenapa teman-teman naruh tuh statement tersebut? Kadang kan kita bisa bingung ya membaca jawaban seseorang kalau misalkan nggak ada statement tambahan, nggak ada statement pelengkapnya. Nah, itu dan pengalaman teman-teman juga bisa dilihat dari jawaban teman-teman gitu. Sebenarnya pengalaman kalian tuh sudah sejauh mana sih gitu. Itu bisa dinilai dari hal-hal tersebut. Kalau misalkan kalian ngerasa bingung, aduh banyak banget nih aku ngomong dari tadi gitu. Nanti silakan ditonton ulang kali ya gitu. Terus dicatat apa aja yang misalkan penting-penting. Kayak gitu teman-teman, jadi dijelasin dulu hal-hal apa aja yang bakal dinilai dalam studi kasus. Nah, lu seleksi itu kan ada beberapa tahap ya, lu ya. Ada studi kasus, sama ada wawancara online. Nah, itu ada perbedaannya nggak? Pasti sih, ada gitu, ada banget. Kalau misalkan teman-teman cek di yang studi kasus yang di
seleksi berkas yang kemarin tuh yang teman-teman isi pertama kali, itu kan baru dilihat ya motivasi teman-teman tuh kayak gimana. Terus kayak bener-bener awal banget kita dari bagaimana teman-teman melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan studi kasus, perbedaannya adalah eh, kita pengen tahu sejauh mana teman-teman paham terkait hal-hal atau misalkan dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Hal-hal yang umum aja gitu. Kayak misalkan masalah kalau ada problem, kalau misalkan ada konflik, kalau misalkan ada perbedaan pendapat, ada perbedaan interpretasi antar orang di lapangan, apa sih respon yang bakal teman-teman lakukan gitu. Terus kalau misalkan wawancara, perbedaannya adalah kalian diminta membuktikan langsung apa yang sudah kalian gambarkan di seleksi studi kasus dan seleksi berkas. Karakter apa yang sudah kalian tuangkan di tulisan kalian itu bakal dilihat nih di wawancara. Apakah benar gitu. Kemarin yang aku lihat nih orangnya keren banget nih. Logical logical thinkingnya oke. Terus cara dia menyampaikan pendapatnya juga bagus. Kemudian cara dia berpikir, pengalaman dia juga oke. Nah, pas di wawancara itu kita mau tahu secara langsung. Bisa kan wawancara bisa VC, video call, bisa juga secara apa ya, dari telepon gitu, dari telepon WhatsApp itu juga bisa. Nah, itu kan beda. Kalau misalkan dari VC kita bisa lihat mimik wajah kalian gitu. Kalau misalkan dari telepon WhatsApp, kita bisa nilai dari intonasi kalian. Apakah kalian tipe orang yang gugup banget kalau ketemu orang baru? Apakah kalian tipe orang yang nyuwun, gimana ya? Kalau misalkan di Jawa tuh ada nyuwun gitu loh. Orang yang behave, apakah kalian orang yang menghormati lawan bicaranya? Nah, itu yang mau kita lihat karakter-karakter tersebut gitu. Jadi lebih ke level up dari seleksi-seleksi sebelumnya gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung isi di question box ya, Lu ya. Betul. Nanti di akhir mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sini soalnya dia naik terus gitu Iya. pertanyaannya. Jadi bisa langsung isi question box nih yang di sini nih. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya sama Lulu. Nah, Lu kalau untuk studi kasus itu yang harus dihindarinya apa aja tuh? Nah, kalau misalkan Mengerjakan studi hal kasus. yang harus teman-teman hindari untuk ngerjain studi kasus adalah mepet. Itu. Kalau mepet, pertama, kalian tuh nggak ada waktu untuk nge-review jawaban kalian sendiri, gitu. Sama kalian terburu-buru untuk mengerjakannya. Dan kalian nggak ada waktu untuk, apa ya, kayak ngecek, bukan ngecek sih, nggak ada waktu untuk berpikir lebih, gitu loh. Kadang, bener sih, kalau misal kita sering banget nggak sih dengar kayak mepet adalah kunci untuk menjadi pintar gitu kayak misalkan pas ujian-ujian Jawa dulu gitu kan kayak misalkan ujian tuh pas di akhir-akhir waktu kita ngerasa oh my god aku merasa lebih pintar di akhir-akhir waktu gitu ya itu mungkin mindset teman-teman gitu coba kalau misalkan mindsetnya dirubah kalau misalkan kalian ngerjain sesuatu di nggak mepet-mepet, kalian berarti punya persiapan yang cukup gitu. Kalian punya waktu untuk nge-review lagi. Kalian punya waktu untuk uh, review jawaban kalian, kemudian bisa ditambahin atau misalkan dikurangin hal yang terlalu bertele-tele kayak gitu. Itu sih yang harus kalian hindari. Sama hindari ngerjainnya kalau dari aku sendiri ya pribadi gitu. Di HP sih Kak. Kadang kalau di HP kita ke distract notif gak sih? Lagi ngerjain hal kayak gitu lagi ngerjain studi kasus yang mana pertanyaannya tuh butuh mikirnya nggak cuma sekali kedip gitu loh. Itu kan butuh waktu ya untuk berpikir tiba-tiba ada notif terus teralihkan nih perhatiannya. Misalkan yang notifnya dari organisasinya lah, dari grup keluarga, atau misalkan dari doi, dari siapa, dari atasan, dari cutting, dari kakel kayak gitu. Itu bisa jadi satu distraction gitu kalau misalkan lagi ngerjain studi kasus. Kenapa aku bilang hindari ngerjain di HP juga?
Nah, kalau di HP kadang kan berdasarkan pengalaman aku ya dulu pas aku pertama kali daftar gitu. Kadang kita tuh suka apa ya? Salah mencet atau misalkan tinggal minum tinggal ke kamar mandi tinggal makan. Tiba-tiba tuh HP ada yang megang atau misalkan HP-nya ditaruh di bawah. Pernah tahu nggak sih insiden HP kepencet paha kayak gitu? Terus kayak tiba-tiba suka kayak kalau Benar. misalkan HP kepencet paha atau misalkan ditaruh di kantong itu kan ada apa ya? Ada interaksi kulit sama handphone gitu kan ya. Itu bisa jadi kalian lupa matiin atau misalkan Oh, oke oke. lupa lupa apa ya? Lupa save, lupa copy jawabannya terus tiba-tiba hilang jawabannya. Atau misalkan webnya ketutup kayak gitu. Itu sih yang harus dihindari. Itu nyesek sih. Mm-mm. Aku pernah soalnya sampai 2 kali gagal. Terus akhirnya udah bete, mikir ulang lagi. Jadi nggak mood. Terus jawabannya jadi nggak semaksimal jawaban yang pertama. Kalau kayak gitu. Benar 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 benar. Oke, berarti itu ya lu ya untuk yang harus hal-hal yang harus dihindari. Betul. Nah, kalau menurut Lulu sendiri, studi kasus yang baik tuh seperti apa sih, Lu? Studi kasus yang baik itu gimana ya? Kalau menurut aku, studi kasus yang baik itu em, bisa memunculkan atau menunjukkan bagaimana kamu di antara masyarakat, bagaimana kamu memposisikan diri sebagai seorang volunteer yang mau berbagi tapi juga mau belajar gitu. Bagaimana kamu adalah orang yang nggak gimana kalau misalkan kita ada bahasa saklek gitu loh. Kalau A harus A. Kalau misalkan menurut kita lokasi tersebut perlu menaikkan tingkat atau misalkan kesadaran di bidang ini, ya harus banget kayak gitu. Harus saat itu juga di saat kita ke lapangan harus selesai permasalahannya. Itu sih yang menurut aku bukan hal yang atau misalkan hal yang kurang baik untuk ditunjukkan gitu di studi kasus ataupun di lapangannya sendiri atau misalkan pas wawancara gitu. Sama studi kasus yang baik menurut aku adalah studi kasus yang pertama tidak bertele-tele gitu. Nggak bertele-tele sama nggak disingkat-singkat. Aku pernah lihat studi kasus yang nulisnya tuh disingkat-singkat. Kayak misalkan kita SMS-an sama chat WhatsApp gitu. Kayak Q. Aku pakai Q. Terus kayak misalkan em, banget tuh BGT. Terus misalkan kayak pergi tuh PRG gitu. Nah itu hindari gitu. Sama yang eh, jawabannya tuh nggak jelas, nggak nyambung. Bagaimana kita mau menjawab pertanyaan kalau misalkan kita sendiri nggak mengerti pertanyaannya. Kayak gitu. Kadang ada aja teman-teman yang misalkan menjawab itu jawabannya nggak sesuai sama pertanyaannya. Misalkan ditanyanya A, dia mah jawabnya apa ya, menuju A gitu. Kalau misalkan yang ditanya solusinya, dia malah tidak menunjukkan solusinya, malah kayak ngasih tahu masalah-masalah lain kayak gitu. Terus misalkan ditanyanya tuh C, dia malah kayak menunjukkan kalau aku sih orangnya kayak gini, aku sih orangnya kayak gini, aku sih orangnya kayak gini gitu. Terlalu self-claiming, terlalu self-centered gitu loh. Kalian harus peka, harus paham gitu kalau misalkan sudah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau hal-hal yang berhubungan dengan orang lain, kalian eh, hindari adanya karakter self-centered kayak gitu. Tapi jangan sampai kalian kehilangan prinsip atau karakter baik kalian gitu. Cantumkan atau keluarkan hal-hal yang baik aja dari diri kalian, mindset-mindset yang baik, terus kayak kalimat-kalimat yang baik kayak gitu. Itu sih yang bisa jadi red flag gitu. Oke. Nah, lu punya pengalaman ini nggak? Pengalaman seru seputar studi kasus? Boleh dong ceritain Pengalaman ke kita apa ya semua. studi kasus? Unik atau yang lucu jawabannya atau gimana? Ada jawaban-jawaban studi kasus tuh yang lucu gitu. Kayak misalkan ditanyanya dia seputar kayak masyarakat
Terus dia jawabnya tuh, kalau masyarakat di desa saya, gitu. Ada tuh yang jawab kayak gitu. Itu kan bukan berarti kita underestimate jawaban kayak gitu. Tetap kita baca sampai akhir kayak gitu loh. Tetap kami baca sampai akhir, cuma kadang itu nggak relevan dengan pertanyaannya gitu loh. Terus kalau misalkan hal unik lagi, pertama kali aku ngisi studi kasus gitu, aku waktu itu tuh ngisi studi kasus kayak masih apa ya, masih awam banget yang namanya newbie, baru masuk ke dunia pemberdayaan masyarakat. Terus kayak, aduh ini pertanyaan apa sih, aku nggak ngerti. Terus kayak, ini gimana ya cara jawabnya? Kira-kira yang dimaksud dari pertanyaan ini apa ya? Dan itu aku ngerjainnya nggak cuma 2 kali, aku ngerjainnya 3 kali. Yang pertama tuh karena aku ngerasa nggak puas sama jawabannya. Yang kedua karena aku waktu itu apa ya? Aku ulang karena oh iya, ada masalah pokoknya ada masalah sesuatu sampai jawabannya tuh hilang, nggak bisa kesubmit kayak gitu. Terus akhirnya yang abis itu nggak kesubmit juga karena apa ya, aku lupa. Pokoknya tuh aku ngerjain tuh nggak cuma 2-3 kali gitu loh, sampai aku tuh kesel, terus mood aku down kan, kayak udah capek lah, akhirnya udah lost hope banget tuh. Udahlah, nggak usah ngerjain studi kasus lah, ini aja kayaknya jalannya udah nggak enak banget nih dari pertama, inilah itulah masalahnya kayak gitu. Tapi akhirnya datang lagi tuh moodnya, alhamdulillahnya, kayak aduh iya ya, kan pengen nih kesini, kan pengen nih ikutan kegiatan. Akhirnya oke, pelan-pelan kita kerjain lagi dari awal, dan itu untungnya aku nggak mepet ngerjainnya gitu. Oh ya. Berarti salah satu keuntungan kita mengerjakan studi kasus nggak mepet gitu ya. Jadi kalaupun lagi ada nggak mood masih ada waktunya gitu ya teman-teman Masih ya. bisa hangout dulu, Nah, masih bisa kayak makan makanan kesukaan dulu, GoFood dulu, ini dulu kayak gitu. Bisa naikin mood dulu lah. jadi jangan Mhm. mepet. Terus lu untuk buat Lulu sendiri, pandangan Lulu tuh terhadap studi kasus tuh gimana? Apakah menurut Lulu cara ini tuh udah cara yang paling baik untuk menyeleksi para peserta-peserta untuk pergi ke Sumba, ataukah menurut Lulu ada cara lain? Kalau Tuh, misalkan pandangan aku gimana Lulu? terkait studi kasus sendiri, menurut aku ini adalah sepengalaman aku ya, sama di saat aku tahu gitu pertanyaan yang pernah dilontarkan saat seleksi studi kasus dari teman-teman delegasi atau misalkan dari teman-teman organisasi lain. Menurut aku ini tahap yang susah gitu loh. Udah tahap susahnya tuh bukan karena yang kayak gimana ya, eh susah tapi ternyata hal ini tuh gampang, gimana sih gitu loh, kayak susah tapi ternyata kalau misalkan dilakonin tuh ada aja jalan keluarnya gitu, mudah, tiba-tiba ngalir jawabannya kayak gitu. Dan menurut aku studi kasus ini salah satu seleksi yang eh, oke banget untuk menyaring orang-orang dari seluruh Indonesia terutama gitu ya. Guys, bayangin yang daftar tuh nggak cuma 100-200 orang gitu. Dan kami kan mau bawanya teman-teman yang memang mumpuni, balik lagi, yang memang punya potensi dan kualitas em, seperti yang dibutuhkan sama masyarakat di sana kayak gitu. Dan studi kasus ini menurut aku adalah salah satu cara yang cocok untuk dilakukan gitu, untuk diberikan ke teman-teman pendaftar gitu. Nggak mungkin kan kita terima kayak siapa yang cepat mendaftar, dia adalah orang yang ikut ke Sumba. Siapa yang cepat mendaftar, dia adalah orang yang ikut kegiatan bersama Arah Pemuda. Apalagi kalau misalkan ada yang bilang atau ada yang mengeluarkan statement kayak, oh Kak, ini mah yang cepet-cepetan bayar ya, gitu. No, no, sebenarnya bukan dari situ yang kita lihat kayak gitu. Cepet-cepetan bayar itu mm, bukan penilaian banget gitu loh. Sama kalau misalkan kalian mikir yang daftar, yang bayar sekian untuk administrasi, punya peluang lebih untuk dapet, itu sebenarnya enggak, kesempatannya sama gitu. Cuma dia punya keringat
ringanan aja, nggak upload ribbon, dia bisa low profile gitu loh. Dia bisa hidden gitu, dia bisa seperti ninja pergerakannya, tiba-tiba daftar, tiba-tiba ikut kegiatan gitu. Studi kasus ini adalah seleksi yang wajib banget teman-teman seriusin gitu. Karena setelah studi kasus cuma ada satu tahap lagi gitu. Satu tahap lagi final yang harus diusahakan sama teman-teman. Kalau misalkan kalian lulus, kalau misalkan kalian nggak semangat dan asal-asalan ngerjain studi kasusnya, bagaimana tim Arah Pemuda mau menilai teman-teman sebagai pemuda yang cocok untuk dibawa atau misalkan diajak untuk ikut pengabdian masyarakat kayak gitu. Bagaimana nanti teman-teman akan um, ada di situasi seleksi wawancara. Kalau misalkan dari seleksi studi kasus yang teman-teman punya private space sendiri dan diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya aja, teman-teman asal-asalan dan kurang prepare kayak gitu loh. Ini adalah seleksi yang gak bisa dibilang remeh kayak gitu, nggak bisa dibilang kayak gampang lah studi kasus gitu. Mungkin gampang kalau misalkan teman-teman sudah lihat soalnya, sudah tahu penilaiannya, sudah tahu jawaban yang dipengen sama penyelenggaranya apa, itu mungkin gampang gitu. Tapi kan kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai seorang pendaftar, itu adalah hal yang susah. Kita nggak tahu nih sebenarnya jawaban yang dipengen tuh apa gitu. Kita nggak tahu nih sebenarnya kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat tuh apa sih gitu. Itu sih yang menurut aku. Dan pandangan aku terhadap seleksi studi kasus ini hal yang sulit juga untuk penyelenggara. Karena yang menyelenggarakan seleksi studi kasus itu kan nggak cuma Arah Pemuda gitu ya. Ada NGO-NGO lain yang juga memberikan tahap seleksi studi kasus untuk kegiatannya. Kalau menurut aku itu adalah tugas yang berat untuk penyelenggara melakukan penyaringan. Mereka harus baca satu-satu studi kasus kalian. Mereka harus tahu nih, harus bisa membandingkan. Dan itu adalah pilihan yang sangat berat untuk penyelenggara. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak lolos, kalau misalkan teman-teman nggak menerima keterangan, kalau misalkan teman-teman bisa lanjut ke tahap wawancara, itu bukan berarti teman-teman bukan orang-orang yang um, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang keren gitu. Cuma itu adalah keputusan berat yang harus diambil sama penyelenggara untuk memilih orang-orang yang cuma beberapa itu gitu loh. Dan itu tanggung jawab banget sih. Plus harus menerima gitu. Kadang kita ada aja ya yang kayak misalkan kalau nggak lolos tuh, Kak, kenapa sih aku nggak lolos? Dan itu pun aku pernah merasakannya. Aku pernah daftar di kegiatan yang sudah tahun berapa gitu, yang awal-awal banget aku nggak lolos. Pasti aku ada rasa kecewa sama penyelenggara. Kenapa sih Betul. penyelenggara nggak bisa ngelihat bakat aku? Kenapa sih penyelenggara nggak bisa ngelihat kesungguhan aku, nggak bisa ngelihat tekad aku gitu? Kita bisa lihat itu. Cuma yang pengen kita lihat adalah pembuktiannya dari seleksi-seleksi yang sudah kami berikan gitu loh. Apakah teman-teman bisa memberitahu kalau kalian punya tekad yang besar? Apakah kalian bisa memberitahu kalau misalkan kalian adalah orang yang memang bermanfaat, orang yang memang um, bisa memberikan sesuatu untuk orang lain gitu loh. Bukan orang-orang yang ujuk-ujuk pengen ngerasain pengalaman ke Sumba, terus misalkan pengen ke Bukit Lendongara, pengen ke Wairinding, pengen ke Puru Kambera, biar punya tagline kayak aku sudah ke Sumba, bisa jalan-jalan dan ikut bareng Arah Pemuda loh, kan udah berarti aku bermanfaat untuk orang lain. Somehow ada orang-orang yang punya mindset seperti itu. Sekalian jalan-jalan dan yang dilihat mindset jalan-jalan yang lebih besar kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak cuma dari uh, dari pendaftar aja yang aku lihat atau yang aku nilai dari adanya seleksi studi kasus ini, tapi dari pihak penyelenggara juga gitu. Jadi balik lagi jangan self center, selalu mau belajar kayak gitu. Oke, sangat
Menarik banget. Nah, lu ini tadi banyak banget juga nih yang nanya. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku bacain dari teman-teman, ini pertanyaan terakhir dari aku. Boleh dong bagi-bagi ke kita nih tips and trick atau hacknya dalam menulis studi Tips kasus. and trick dalam menulis studi kasus. Kalau kalau aku lebih ke hacks untuk studi kasus. Kalau misalkan kalian ngerjain studi kasus, Boleh. jangan langsung ngerjain di situ. Maksudnya jangan langsung ngerjain di Google Form-nya. Itu kan kalau di studi kasus kalian bisa lihat kan semua pertanyaannya langsung gitu loh. Nah, kalian lihat pertanyaannya, kerjainnya misalkan di Word dulu atau misalkan di Notes dulu. Itu boleh banget loh kayak gitu. Biar kalian punya backup plan, biar kalian bisa mereview, biar kalian nggak tiba-tiba pas select all, cut, hilang, select all, delete, kayak gitu. Terus kayak misalkan ngedelete pengennya cuma 10 kata, ternyata ke delete-nya jadi 2 kalimat gitu. Nah, itu sih yang bisa ditanggulangi. Yang menurut aku itu adalah salah satu hacks untuk uh, studi kasus. Plus, kalau misalkan kalian ngerjain studi kasus, jangan males-males untuk buka untuk buka internet gitu. Buka literatur. Literatur tuh bukan yang kayak cuma buku ya guys. Bukan yang kayak cuma jurnal-jurnal ilmiah gitu. Bisa juga dari blog-blog orang-orang yang memang eh, latar belakangnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Blog-blog yang keabsahannya tuh oke. Bisa juga kalian lihat dari Instagram-Instagram influencer yang pernah membahas seputar Sumba atau misalkan membahas seputar Nusa Tenggara secara uh, umum kayak gitu. Nah, itu kan bisa dijadiin insight baru untuk teman-teman dalam mengerjakan studi kasus. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain studi kasus, bisa di searching-searching dulu nih keadaannya kayak gimana sebenarnya. Terus permasalahannya sebenarnya di lapangan itu saat ini yang terjadi kondisinya atau perkembangannya progresnya seperti apa sih gitu. Jangan malu untuk um, kalian memberikan pengetahuan baru di kolom jawaban studi kasus kalian. Sebenarnya aku seneng banget kalau misalkan baca studi kasus, terus aku malah bisa dapet ilmu baru dari teman-teman yang jawab studi kasus loh. Kayak gitu, kayak, oh iya ya, ternyata kayak gini. Oh alah, aku baru tahu loh, ternyata ada ini. Ada beberapa teman-teman di saat aku wawancara, atau misalkan studi kasus, yang malah memberikan pengetahuan baru terkait lokasi tersebut, atau misalkan terkait suatu pola pikir atau cara pandangnya gitu. Itu boleh banget loh guys. Jangan cuma berpaku sama kayak oh aku harus menjelaskan yang terus solusi gitu. Enggak, kalian boleh self branding tuh di situ di studi kasus. Silahkan jadikan studi kasus itu juga sarana untuk kalian bisa mempromosikan karakter kalian, diri kalian kayak gitu. Tapi ingat, jangan bertele-tele, jangan kalian kayak promosiin barang diri kalian gitu yang kayak ya berdasarkan pengalaman saya atau karakter saya yang seperti ini dan kayak gini. Terus malah banyak kan kalian flexing diri kalian dibandingkan menyajikan pemetaan masalah atau solusinya kayak gitu. Enggak, silakan cantumkan sedikit aja satu kalimat gitu. Cukup kok sebenarnya. Oke, mantap. Itu ya teman-teman, tips and trick atau hacks dari Lulu soal studi kasus. Sama aku mau nambahin lagi nah, kita mau Habilkis gitu. Oke, boleh. Hacks dari aku kalau misalkan mau ngerjain studi kasus adalah cek live Instagram API. Itu. Nonton sampai habis. Bener. Kayak ini kan bulan Ramadan nih ya teman-teman gitu. Teman-teman punya banyak waktu, jadi teman-teman bisa fokus untuk beribadah juga. Cuma somehow seperti yang pernah aku alami gitu. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan tiba-tiba udah merasa cukup nih gitu. Atau misalkan udah ngerasa aduh butuh kegiatan lain nih selain misalkan beribadah atau baca Quran atau segala macam gitu. Dibandingkan kalian scroll IG nggak jelas atau misalkan malah kayak nonton YouTube yang cuma buat senang-senang satisfying aja.
kalian bisa nonton Instagram live Instagram Arah Pemuda loh. Sebenarnya di situ tuh kalian bisa lihat divisinya atau misalkan karakter dari volunteer itu rata-rata kayak gimana sih kayak gitu. Cara mereka berpikir tuh kayak gimana sih. Terus kayak di lapangan tuh ya sebenarnya yang pernah terjadi tuh apa sih kayak gitu. Itu bisa banget dilihat dan narsum-narsum live Instagram Arah Pemuda itu bukan narsum yang kayak baru kemarin ikut kegiatan pengabdian dan outputnya cuma jalan-jalan atau misalkan outputnya cuma bikin reels dan story. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang dinilai sama tim Arah Pemuda mumpuni dan memang memiliki hal yang patut untuk di-share, yang harus diberikan kepada teman-teman yang mau mendaftar kegiatan. Karena tujuannya live kan memang itu, kita memberikan edukasi, kita memberikan cerita, kita memberikan insight dari pengalaman ikut pengabdian kayak gitu. Aku itu sih yang paling penting. Oke, itu tambahannya ya Yoi. berarti lo. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan teman-teman. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang aku tandain. Nah, teman-teman banyak yang lalu katanya nggak bisa isi pertanyaan di question box, jadi boleh banget isi di komentar aja, nanti yang kelihatan bisa kita balesin ya. Kita jawabin maksudnya. Lu jawabin. Oke, lu untuk yang fully funded ini kan ada 2 jalur ya, reguler sama prestasi. Nah, untuk 2 jalur ini ada yang diprioritasin atau semuanya sama rata nih? Kalau misalkan dari yang aku pahami adalah kesempatannya sama, terus kayak gimana ya? Kenapa yang jalur prestasi itu ada? Karena kita pengen melihat teman-teman yang punya skill, yang punya kemampuan, yang punya bakat, dan hal tersebut sudah ada buktinya gitu. Ada portofolionya bisa dibilang, ada sertifikatnya, ada surat keterangannya, ada hal yang nggak kita pertanyakan lagi gitu kalau misalkan teman-teman yang daftar di jalur prestasi. Tapi bukan berarti teman-teman yang di jalur reguler nggak punya kesempatan yang sama, nggak punya kesempatan yang besar untuk lolos di fully funded gitu loh. Karena pertanyaan di reguler dan prestasi sebenarnya sama kok gitu. Nggak beda pertanyaannya dari yang aku tahu. Sebenarnya kesempatannya sama. Sama aja ya, berarti nggak ada bedanya antara jalur reguler sama jalur prestasi. Betul. Nah, lu untuk para pendaftar nih, buat teman-teman yang daftar, apakah harus bisa berbahasa Inggris, ataukah bahasa Inggris hanya sebagai poin plus, ataukah nggak ngaruh sama sekali bisa bahasa Inggris atau enggak? Sebenarnya bahasa Inggris adalah poin plus. Kenapa aku bilang poin plus? Nanti kalau misalkan kalian di Bali tiba-tiba nyasar, terus ketemunya bule, atau misalkan mau ngobrol sama bule, karena di desa Tenganan, kalau karena di Sumba itu, kan dia, sorry, aku salah desa. Kalau misalkan di Sumba itu, kan juga tempat wisata ya. Kalau misalkan kalian ke sana, nggak menutup kemungkinan kalian bakal ketemu sama turis-turis. Jadi bahasa Inggris adalah nilai plus untuk diri kalian gitu loh, bukan untuk kami. Sebenarnya yang kami lihat adalah bagaimana kalian memposisikan diri sebagai orang yang mau berbagi gitu loh. Jadi bahasa Inggris bukan penilaian yang bikin plus dalam penilaian kelolosan fully funded gitu. Tapi itu bisa jadi nilai plus kalau kalian berangkat nanti gitu. Kalian bisa loh bikin proker yang misalkan kayak berkaitan sama bahasa Inggris, karena kan Sumba atau Kadiroma sendiri kan memang goals-nya, terutama desa Kadiroma gitu ya kak, kayak pas kemarin kita survei, goals-nya kan mau jadi desa wisata gitu, mau jadi desa wisata yang memang keren gitu. Nah itu kan bisa kalian aplikasikan tuh kemampuan kalian. Itu sebenarnya. Oke. Okay. Jadi bahasa Inggris menjadi poin plus aja ya lu ya? Nggak harus, nggak harus. Enggak. Nggak wajib bisa. Karena kalau misalkan kalian
Nah, lu Sorry, lanjut kalau lagi. misalkan Oh, oke. kalian somehow ada orang-orang yang memang bisa berbahasa Inggris dan terbiasa untuk berbahasa Inggris. Dan ketika di lapangan, ketika di pengabdian, kalian akan bertemu dengan teman-teman yang notabene-nya eh, biasanya ya, gak banyak yang bisa berbahasa Inggris, gak banyak yang bisa mengerti kosakata-kosakata yang dilontarkan, apalagi ketemu sama masyarakat gitu. Jadi walaupun kalian bisa bahasa Inggris, atau misalkan kalian punya kemampuan untuk berbahasa Inggris, kalau sudah di lapangan, tetap ya namanya kita orang Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Karena misalkan di Roma, di Sumba sendiri kan, mereka aja ngomongnya pakai bahasa lokal gitu ya, pakai bahasa sana, pakai bahasa daerah. Dan yang mereka bisa pahami dengan lebih mudah adalah bahasa Indonesia gitu. Berarti kalian juga harus oke bahasa Indonesianya. Oke. Nah, ini pertanyaan aku mewakilkan pertanyaan ini buat teman-teman yang lagi kuliah nih dan mungkin saat kegiatan dari tanggal 17 sampai 23 Juli itu nggak bisa ambil cuti atau ada jadwal kelas nih loh. Itu dapat surat perizinan nggak sih dari API untuk fakultas? Setiap kegiatan sama API itu selalu kalian punya fasilitas uh, dapat surat izin gitu. Dan gak cuma buat teman-teman yang mahasiswa atau misalkan teman-teman yang sekolah, itu bisa juga dipakai surat izinnya untuk kakak-kakak yang sudah bekerja gitu loh. Boleh. Terus kalau misalkan kalian surat izinnya gak cuma sekedar melampirkan surat izin aja nih, kayak instansinya atau kampusnya atau sekolahnya tuh pengen tahu sebenarnya kalian ngerjain apaan sih di sana. Sebenarnya ini kegiatan apa sih yang sampai bikin dia mau izin dari produktivitas utamanya kayak gitu. Nah, itu juga bakal diberikan proposal dari arah pemuda yang fungsinya nggak cuma sebagai pelengkap untuk perizinan kalian, bisa juga tuh dipakai buat cari sponsorship atau cari backup dana atau misalkan tambahan-tambahan dana untuk kalian pergi ke Sumba. Itu lengkap banget deh kalau misalkan kalian Oke. tanya fasilitasnya API. Perizinan dikasih, kalau mau cari sponsorship juga dikasih proposalnya. Kalian nggak perlu bikin dari ulang. Mantap. Jadi buat teman-teman yang takut nggak bisa cuti atau nggak bisa ikut yang lagi kuliah atau sekolah Mm-mm. juga ya lu ya SMP SMA ya Benar. SMA itu dapat surat izin kalau Mm-mm. dibutuhkan ya teman-teman dapat surat izin resmi dari arah pemuda Indonesia. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lu cara mengatasi gugup saat studi kasus atau wawancara dong lu tipsnya mengatasi gugup. Kalau pas studi kasus sebenarnya kalau gugup itu lebih ke pas udah ngirim, pas udah submit. Kita gugupnya tuh pas udah submit. Pas ngerjain tuh kita ngerasa kayak, oke, ini adalah hal yang aku pikirkan. Menurut aku ini adalah hal yang oke, adalah hal yang baik, hal yang bagus untuk bisa ditaruh di jawaban studi kasus gitu. Tapi pengalaman aku malah gugupnya itu pas udah submit gitu. Kita kadang suka ngeliat di eh, kalau misalkan di Instagram tuh ada tag post gitu ya, yang kolom paling kanan yang kalian bisa ngeliat Twibbon orang-orang, terus tiba-tiba kalian kepo nih sama latar belakang orang yang daftar gitu. Tiba-tiba ngeliat yang udah, misalkan aku udah tiga gitu ya, terus ngeliat orang yang udah S1, orang yang udah S2, terus aku ngerasa kayak, oh my God, mereka pasti pola pikirnya lebih mateng ya, pasti pengalaman mereka lebih banyak ya. Aku malah lebih gugup di situ gitu. Sama aku juga pernah nih setelah ngeliat live, aku ngerasa kayak, hmm, aduh, eh, cara aku menyampaikan sesuatu ternyata nggak runtut deh. Ternyata nggak jelas, kurang oke nih. Aku malah bisa jadi gugup dari situ. Gitu. Kalau misalkan sebelum sebelum studi kasus sih nggak gugup. Karena kan kita ngerjainnya bisa private. Kalian bisa ngerjain di mana aja kalau studi kasus. Kita nggak em, melihat penyelenggara langsung gitu loh. Nah, tapi kalau wawancara, itu sih aku gugup kalau misalkan wawancara. Siapa yang gak gugup gitu? Itu adalah penentuan tahap akhir gitu. Ketemu, misalkan melihat atau berbicara secara langsung sama orang yang menilai kita. Kadang
kadang kala orang yang menilai itu nggak bisa mengetahui atau misalkan nggak tahu posisinya orang yang dinilai itu seperti apa gitu. Aku dapat quotes ini atau misalkan aku dapat insight ini tuh dari nonton drama Korea apa gitu. Dan aku ngerasa ini bener banget. Ternyata kalau misalkan kita jadi orang menilai itu sebenarnya kita kurang bisa memahami atau misalkan kurang bisa mengerti keadaan atau apa yang dirasakan orang yang kita nilai saat itu gitu. Dan sebenarnya itu balik lagi ke respon kita sebagai orang yang dinilai. Bagaimana kita merespon situasi, bagaimana kita merespon pressure yang ada, bagaimana kita merespon energi yang bikin kita ngerasa deg-degan kayak gitu. Kalau misalkan kita responnya, uh, oke, aku bisa, aku adalah pendaftar yang memiliki kesempatan besar untuk bisa lolos. Aku adalah orang yang sudah dipilih sama penyelenggara dan punya kesempatan untuk maju lagi ke tahap atau posisi atau langkah yang lebih dekat sampai menjadi tim atau delegasi resmi dari kegiatan Arah Pemuda gitu. Balik lagi ke respon kalian sebenarnya dan mindset kalian. Cara kalian hmm, mengontrol diri kalian sendiri kayak gitu. Kalau misalkan diwawancara, cara mengontrol orang kan beda-beda ya. Cara mengontrol diri, self controlling itu beda-beda. Ada yang harus minum air putih, ada yang sebelum ketemu orang itu harus capek dulu atau misalkan harus lari-lari dulu, harus kayak bergerak-bergerak dulu. Ada juga yang harus distimulasi dulu nih, ngobrol dulu sama temannya biar kayak pas ngobrol sama yang orang yang menilai kita tuh kita nggak terlalu deg-degan. Ada juga yang harus kayak, aduh perutku harus kenyang gitu. Ada juga yang harus, aku harus ada di posisi duduk, aku harus ada di posisi ini, aku harus berada di uh, lampu intensitas cahaya yang segini, yang bisa nyender, yang bisa ini. Itu terserah kalian sebenarnya bagaimana cara kalian bisa mem membuat diri kalian sendiri dan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap diri kalian yang gugup saat itu. Karena kan kalian nggak mungkin ya gugup baru pertama kali. Kalian kan pernah gugup dari beberapa tahun lalu gitu loh. Kalian juga pasti pernah punya hal atau pembelajaran yang diambil dari kegugupan kalian di masa lalu itu. Gimana sih cara menanggulanginya waktu itu aku waktu pas gugup? Itu bisa dicoba lagi. Discover diri kalian, discover bagaimana cara kalian mengatasi suatu problem, bagaimana cara kalian mengatasi suatu masalah. Dan tips dari aku cuma untuk mengatasi gugup, ya kalian cari tahu diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian gugup dan cara apa yang menurut kalian efektif dan pernah berhasil di waktu lalu kayak gitu. Oke. Lu, ini mungkin kita udah 1 jam nih ya kita live-nya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum Lulu memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang mau lanjut ke studi kasus nih. Jadi pertanyaannya itu, untuk kita ngejawab studi kasus nih lebih baik tuh langsung aja intinya, atau lebih baik tuh ada pengantarnya dulu gitu untuk menjawabnya? Sebenarnya pengantar boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kayak satu kalimat cukup atau dua kalimat gitu. Jangan yang kayak kita bikin apa? Kita bikin tugas kuliah, kita bikin paper gitu. Itu kan kalau misalkan mau pendahuluan aja banyak banget ya paragrafnya. Kita ngediscover banyak banget hal dulu. Tapi silakan kalian bisa pilih hal apa yang patut dan paling cocok, paling relevan untuk dijadikan pengantar gitu untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak karena kalau misalkan kebanyakan juga kadang tim penilai itu kalau menilai kan banyak banget ya. Uh, Studi kasus kan banyak banget tuh yang submit. Kalau misalkan jawabannya pun terlalu banyak, kadang bikin kita udah
bukan capek sih, lebih ke kayak, aduh, ini sebenarnya maksudnya apa ya gitu. Atau misalkan kayak udah terlalu banyak meriksa, tiba-tiba eh, menurun gitu kualitasnya. Kualitas pemahaman si penilainya itu bisa jadi gitu. Cuma kan pasti kalau misalkan dari tim penilai akan selalu memaksimalkan. Kita akan baca 2 kali atau 3 kali apa yang dimaksud dari kalian kayak gitu. Jadi kalian jangan takut. Cuma kalau untuk mempersingkat waktu, untuk mempermudah dan bikin klik antara penilai sama jawaban kamu kan pasti dibutuhkan jawaban yang singkat, padat, jelas, dan eh, punya faktor-faktor dukung yang relevan kayak gitu. Oke. Ini karena tadi tadi sebenarnya itu Mm-mm. terakhir pertanyaannya, tapi ini juga banyak nih lo yang nanya, yang mau nanya, jadi aku wakilkan. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita ikut volunteer di NGO lain nih, daftar nih program fully funded juga. Terus kita juga daftar di program fully fundednya Abdi, Pengabdi Muda 8 ini. Apakah itu menjadi penilaian bisa jadi kurang, ataukah itu nggak berpengaruh sama sekali untuk dinilai gitu? Itu sama sekali tidak berpengaruh. Kalian boleh daftar 10 kegiatan di satu waktu kalau kalian sanggup. Kalian boleh daftar banyak banget kegiatan di satu waktu kalau kalian memang bisa memanage diri kalian sendiri. Karena Arah Pemuda pun nggak mau membatasi gerak kalian untuk bisa berkembang dan eh, memaksimalkan potensi yang kalian punya sama memaksimalkan kebermanfaatan yang sebenarnya kalian punya gitu. Jadi jangan ragu kalau misalkan kalian mau daftar di beberapa kegiatan sekaligus. Cuma kalau misalkan nanti eh, kita kan akan ada tahap masuk grup diskusi gitu ya sama tim, diskusi sama divisi. Jangan sampai kalian lalai karena itu adalah tanggung jawab kalian. Kalau kalian sudah sampai di tahap menjadi bagian resmi gitu dari tim Pengabdi Muda 8 atau kegiatan lainnya manapun itu, kalian akan dituntut tanggung jawabnya, kalian akan dituntut performa kalian itu harus maksimal sebagai seorang volunteer, sebagai orang yang mau memberikan ilmu, memberikan manfaat, kayak gitu loh. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan pernah jadikan kalian ikut kegiatan lain itu alasan untuk tidak bisa maksimal di kegiatan yang kalian ikuti. Gitu. Oke, jadi jawabannya nggak masalah ya teman-teman, buat yang teman-teman yang mau ikut program volunteer di NGO lain itu nggak masalah sama sekali. Yang penting nanti saat sudah jadi bagian dari Pengabdi Muda 8 resmi nggak lalai sama tugas yang udah diberikan. Gitu. Oke, lu sebelum kita tutup boleh dong pesannya untuk teman-teman yang mau menjalani studi kasus Mm-mm. nih bentar lagi. Yang mau menjalani studi kasus sebentar lagi, aku saranin kalian baca kembali buku panduan sama feed sama live-nya Arah Pemuda karena info-info yang sudah diberikan di situ itu lengkap. Di buku panduan sudah dikasih gambaran kegiatannya, bahkan aku sudah berikan gambaran lokasi atau kondisi-kondisi bidang-bidang di lapangan nanti kira-kira seperti apa gitu, gambaran secara umumnya. Jadikan hal yang sudah diberi media-media atau hal-hal yang sudah diberikan sama Arah Pemuda itu adalah eh, pelicin kalian gitu, pensukses kalian, startup bekal utama kalian. Karena itu adalah bantuan yang diberikan Arah Pemuda untuk kalian secara langsung sebelum kalian mendaftar atau lolos sebagai delegasi Pengabdi Muda 8 gitu. Ya, kalian harus banyak literasi. Ingat, Indonesia itu minim angka literasinya. Jangan sampai kalau misalkan kalian daftar kegiatan lain atau misalkan ikut kegiatan lain, kalian menanyakan hal yang sudah ada dan sudah dicantumkan sama penyelenggaranya.
gitu. Di situ sebenarnya sudah menjadi penilaian ya. Apakah kalian orang yang punya inisiatif lebih? Apakah kalian orang yang curious, yang penasaran, yang punya desire lebih untuk ikut suatu kegiatan, untuk concern di sebuah pencapaian gitu loh. Terus sama jangan pesimis, jangan berkecil hati gitu sama teman-teman yang lain. Selalu tanamkan di diri kalian kalau kalian adalah orang yang punya potensi. Tapi yang namanya potensi atau bakat gitu ya atau kemampuan itu kan perlu dimunculkan ke orang lain biar mereka tahu, kemudian perlu dibuktikan biar mereka juga yakin dan perlu ditingkatkan agar kemampuan atau potensi kalian itu selalu ada dan tidak hilang. Nggak jadi yang namanya bakat terpendam. Yang namanya bakat terpendam, yang bisa ngorek-ngorek itu cuma diri kalian sendiri, bukan orang lain. Gitu. Oke, oke teman-teman, lu thank you banget buat malam ini. Yuk. Infonya sangat amat lengkap banget. Pasti buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir nih udah terjawab ya. Walaupun ada beberapa pertanyaan nih pastinya yang belum sempat terjawab, bisa langsung chat di Yoi, WhatsApp admin ya betul. Bisa di WhatsApp untuk sama di pertanyaannya. DM gitu. Tapi kalau misalkan udah chat Bisa, di DM, ya DM aja. bisa. Kalau di WhatsApp, WhatsApp aja gitu. Jadi adminnya nggak jawab 2 kali. Kasian. Udah jawab 2 kali. Kasian, kasian banget. Oke, makasih juga buat teman-teman semua yang malam ini udah masih join nih. Padahal jamnya Iya udah ya. setengah Oh, oh. 11 ya. Aduh. Wow. BTW ini sekalian infoin ya Kak Bilkis. Jadi karena kita di bulan Ramadan, kira-kira kalau mau ngadain live lagi, kira-kira jam segini gitu. Karena mempertimbangkan kita-kita Betul. yang terawih gitu. Terawih. Itu tadi kayak bener-bener cepet-cepet banget ya. Habis terawih langsung Takut set, 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 banget set, 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 gitu. gitu. Yang penting eh, Takut banget. utamain tetap ya gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa nonton live-nya kan bisa rewatch live-nya, tenang, nggak apa-apa. Jangan sampai nggak khusyuk. Betul. Sayang nggak datang 2 kali dalam setahun. Oke, makasih lu, makasih teman-teman semua. Sampai jumpa di live Bye selanjutnya. bye. Sehat selalu. Dah. Sampai ketemu Kak Bilkis di Sumba. Sampai ketemu.